Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antia Putri Safira dari kelas TI 4308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Menurut data Worldometer per tanggal 30 Maret jam 11 WIB, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sendiri ada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, dan meninggal dunia sebanyak 114 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit itu ada lebih dari 20 provinsi, di mana DKI itu tuh berada di urutan pertama, diikuti dengan Jawa Barat dan Banten. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia itu melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Dan beberapa ahli itu mengkhawatirkan kalau dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID itu tuh bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tentu akan melambat. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI, Bapak Joko Widodo, menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, atau wali kota itu mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID. Penguatan penanganan COVID-19 itu dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda itu diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM dan juga sektor informal. Kemenku juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan asuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga itu memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil haruslah selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, otoritas moneter itu harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, dapat disimpulkan kalau pemerintah Indonesia itu melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampak COVID-19 pada perekonomian. Untuk di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan juga realokasi anggaran. Di bidang moneter, kebijakan moneternya pun yang diambil selaras dengan kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, hingga otoritas moneter harus bisa menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan juga memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.